Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 23 ya, Februari 2023, kita dengarkan putusan Majelis Hakim yang fenomenal, khususnya terkait pembuktian unsur perekonomian negara. Dan itu dibebankan secara mutlak kepada terdakwa, yang meliputi kerugian kerusakan lingkungan, kerugian rumah tangga, dan multiplier efeknya terhadap petani plasma. Ini penting sehingga ini bisa mendorong ke depan terkait usaha pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit yang sekarang sedang dilakukan. Kemudian yang kedua, program tindak pidana korupsi ke depan mestinya mengarah kepada pembuktian unsur kerugian perekonomian negara, karena ini deteren efeknya lebih kepada pelaku korupsi. Kalau hanya kerugian keuangan negara, sebagaimana misalnya uang-uang yang ada di APBN, saya kira kecil, tapi ini akan bisa menjadi besar. Terus yang ketiga, terkait aset-aset. Nah, aset-aset nanti terkait perkebunan yang dulu dikelola oleh Duta Palma selama melawan hukum akan dikembalikan kepada negara. Tentunya penuntut umum akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait yang core bisnisnya memang terkait sawit untuk pengelolaan lanjut dan tidak boleh berhenti. Terus yang saya harapkan dari teman-teman semua, mari kita kawal. Karena tadi terdakwa banding, sehingga itu kita kawal dari PT, Mahkamah Agung, sehingga terkait pembuktian unsur perekonomian negara yang telah diperjuangkan jaksa. Ini yang ketiga dan baru kali ini yang secara mutlak dibebankan kepada terdakwa. Untuk kasus misalnya importasi tekstil, enggak, hanya dibuktikan bahwa ada perekonomian negara. Kemudian terkait KIT di Semarang juga hanya dibuktikan ada perekonomian negara tapi tidak dibebankan. Nah, ini satu, makanya hari ini patut diapresiasi sebagai putusan, sebagai kemenangan masyarakat pencari keadilan. Saya kira begitu. Saya akhiri apa yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Jadi kan beberapa aset harus dikembalikan nih Pak. Apa itu tadi yang di bawah 2007 Pak ya? 2007 harus dikembalikan lagi ke Pak Surya? Ya. Ya, nanti akan kita pertimbangkan karena terdakwa banding, kita mesti banding nanti. Kita akan perjuangkan lagi untuk bisa mengambil alih itu. Seandainya pun putusan tidak, maka kita masih bisa sita eksekusi untuk menutupi kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Kurang lebih kan berarti 41 triliun. Nah, itu bisa nanti sita eksekusi. Kita akan sita eksekusi, pasti. Setelah inkrah. Saya mendapat undangan dari konferensi pers ini, Pak. Nah, saya ada merasa janggal, Pak. Karena selama 5 tahun di sini, saya ngepot di sini, tidak pernah mendapatkan konferensi pers. Nah, kenapa mengadakan konferensi pers? Sebelumnya kan ada kasus minyak goreng yang vonisnya itu nggak menghebohkan kelangkaan minyak goreng gitu. Nah, iya. Ini adalah putusan yang fenomenal masanya. Oke. Nah, karena apa tadi? Perekonomian terbukti dan itu dipertanggungjawabkan mutlak oleh terdakwa. Harus mengembalikan. Itu saja sebetulnya. Satu lagi Pak. Ya. Pledoi Surya Darmadi kan mengatakan bahwa ada 1.192 perusahaan yang serupa dengan PT Duta Palma. Nah, apakah Kejaksaan Agung akan mengusut atau mengungkap perusahaan-perusahaan itu sebanyak itu, Pak? Kita pasti akan pelajari. Kalau dari putusan tadi, batasnya adalah bahwa terdakwa melakukan tindakan yang koruptif dalam mengurus perizinan. Ada suap masalahnya. Nah, kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah terkait pengelolaan hutan, bukan dia merubah jadi perkebunan. Nah, jadi karena ada sifat jahat itulah, maka tidak kita lanjut pidana. Tetapi saat ini pemerintah sedang melakukan upaya untuk perbaikan tata kelola industri sawit. Nah, tetapi batasnya itu, ada sifat jahat nggak?
pada perbuatan yang dilakukan oleh para pengusaha sawit. Pak, tadi Pak Surya Darmadi menyatakan merasa ditipu oleh Kejaksaan Agung. Boleh minta tanggapannya nggak Pak? Itu hak. Kalau masalah beliau ngomong begitu ya silakan saja. Yang jelas apanya yang ditipu gitu loh. Kita fair, terbuka, gitu aja. Soal tengah waktunya untuk pengambilan aset itu berapa hari Pak dalam waktu dekat? Oh, kalau pengambilan aset itu sampai nanti inkrah, putusan inkrah dulu, baru kita ada tindakan eksekusi namanya. Oke? Hasilnya aset yang udah dikumpulkan kejaksaan dari Pak Surya berapa Pak nilai taksirannya Pak? Kalau taksiran belum kami nilai taksiran, tapi sebenarnya ada, tapi ya mungkin hampir-hampir berapa persen lah dari total yang kita, tapi karena banyak. Yang sebelah sini ada? Alasan kenapa pikir-pikir Pak nggak langsung banding Pak? Loh, kita punya waktu. Ngapain? Tergesa-gesa. Kita 233 ayat 2 KUHP jelas loh, 7 hari papar masing-masing pihak. Dan kita berikan, ya kita bisa merenung lagi apa yang nanti bisa kita lakukan. Apakah jaksa sudah memprediksi putusan ini sehingga melakukan konferensi pers seperti ini Pak? Yo, mana mungkin kita tahu. Makanya saya berdebar-debar juga tadi. Sampai di akhir loh. Ini baru pertama loh. Ya. Oke.